babi 2 ekor gitu. Lari itu para kambing. Gak mungkin mereka mau datang lagi masuk. Selamat pagi Bu, minta maaf ya. Kalau lu minta maaf, lu makan babi dulu. Baru kita sama-sama gitu ya kan. Ini kan orang udah lapar gitu. Nungguin terus mau. Ya ini kita ngomong baik-baik ya. Kita ngomong supaya ucapan maaf itu ada gitu. Pak, makan babi dulu deh. Enak. Tawarin makan. Wah, gue kalau ke rumah gue dia datang kayak gitu, serius. Pak, makan babi dulu lah. Babi itu enak loh, Pak. Lu mau tersinggung kayak apa, Kak? Rumah gue kan. Dan itu untung aja yang kayak gitu tuh ya. Kena orang tuaku itu pasti udah dikasih minyak babi loh. Pak, olesi dulu, Pak. Supaya jangan gatal-gatal tuh, olesi minyak babi dulu. Bagus loh, Pak, untuk kesehatan ya. Olesi dulu di kulit Anda, Pak. Soalnya Anda bau kambing, kita lebih senang bau babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama bahwa Ki Ahmad alias Alda Setiawan, Victory Alda atau dikenal dengan nama Viko ya, dipanggil dengan nama Viko oleh teman-temannya, ini sekarang sedang dicari oleh umat muslim se-Indonesia. Umat muslim se-Indonesia ini benar-benar sudah tidak bisa lagi mentolerir hujatan-hujatan yang dibuat oleh Ki Ahmad alias Victory Alda. Kita tahu, sampai detik ini tidak ada penyesalan sedikit pun dari Victory Alda. Bahkan dia menantang dan mengatakan bahwa Allahnya, Tuhannya umat muslim pun tidak bisa menemukan dia. Dia sesumbar dengan sombongnya ya. Jadi ini kurang lebih mirip Firaun lah. Ya, mirip dengan Firaun di mana sombong, angkuh, merasa dirinya luar biasa. Dan kalau kita bicara sifat seperti itu, ini mirip dengan kelakuan setan. Di saat setan disuruh sujud, ya, sujud kepada Adam, dia tidak mau. Dia merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih luar biasa. Begitu juga dengan apa yang dirasakan oleh Victory Alda ini. Dia merasa bahwa, oh saya ini anaknya Tuhan. Ya, mereka kan selalu mengatakan mereka anak Tuhan gitu. Kami anak Tuhan. Jadi kami tidak takut dengan umat muslim, kan begitu. Nah, inilah bentuk kesombongan dari Polikarpus ini yang mereka tidak sadar bahwa iblislah bapakmu ya. Seperti yang sudah dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, iblislah yang menjadi bapak kalian. Karena kalian ini sama sekali bukanlah pengikut Nabi Isa. Yang kalian ikuti adalah iblis bapakmu. Bahkan dengan terang-terangan ya, kita bisa lihat kesombongan itu begitu nyata di dalam diri Victory Alda. Mamanya sudah telepon, suruh dia mempertanggungjawabkan, ya, suruh dia untuk berani untuk ambil tanggung jawab atas segala perbuatannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Viko? Dia memilih mengikuti jejak senior-seniornya seperti Sofyatul, ya, terus juga Blukus Suntur Saifuddin Ibrahim untuk menjadi penghujat internasional. Menurut dia sudah saatnya dia ini menjadi penghujat termuda, penghujat internasional paling muda di dunia. Itulah kenapa dia memilih kabur dan sedang mempersiapkan dirinya untuk kabur ke luar negeri supaya bisa menghujat makin bebas, supaya bisa jadi full timer penghujat. Ngeri ya teman-teman. Bahkan bagaimana dia menentang dan juga men-challenge, menghujat agama Islam, teman-teman bisa lihat ya, saya sudah post di video sebelumnya. Ini video terakhir ya, yang sebelum ini, penghujat Islam, Victory Alda menantang Allah. Bagi yang belum nonton, silakan ditonton. Bahkan di video sebelumnya lagi kita sudah sampaikan bagaimana seorang pendeta besar, seorang pendeta yang benar-benar mempelajari teks-teks asli, mempelajari ajaran dari Yesus sebenarnya. Itu saja sudah mengetahui dan sudah mau jujur, ya, sudah mau jujur mengatakan bahwa Yesus itu bukan sumber juru selamat. Yesus itu bukan terang dunia.
Ya, ini pendeta Erastus yang ngomong. Silakan dicek. Jadi kamu anak kemarin sore tiba-tiba sok-sok gaya merasa bahwa Anda paling ngerti semuanya. Udah nggak ngerti tentang Kristen, kerjanya hujat Islam. Kan konyol. Konyol sekali ya. Dan kita tahu bagaimana mereka merencanakan melarikan si Victory Alda. Itu yang pertama. Terus kedua, bagaimana supaya keluarga atau orang tua dari Victory Alda ini jangan didatangi lagi. Supaya jangan didatangi lagi oleh ormas Islam, oleh masyarakat. Jadi mereka berencana, ya ini berencana, menjadikan babi sebagai tameng. Jadi babi itu dijadikan tameng sama mereka. Ngeri ya. Jadi binatang ya dijadikan tameng untuk menghadapi umat Islam. Jadi itulah rencana yang sedang dipersiapkan oleh para Polycarpus ini. Mari kita dengarkan dulu. Ya, kita dengarkan. Babi 2 ekor gitu. Lari itu para kambing. Nggak mungkin mereka mau datang lagi masuk. Selamat pagi Bu, minta maaf ya. Kalau lu minta maaf, lu makan babi dulu. Baru kita sama-sama gitu ya kan. Ini kan orang udah lapar gitu. Nungguin terus mau. Ya ini kita ngomong baik-baik ya. Kita ngomong supaya ucapan maaf itu ada gitu. Pak, makan babi dulu deh. Enak. Tawarin makan. Wah, gue kalau ke rumah gue dia datang kayak gitu, serius. Pak, makan babi dulu lah. Babi itu enak loh, Pak. Lu mau tersinggung kayak apa, Kak? Rumah gue kan. Dan itu untung aja yang kayak gitu tuh ya. Kena orang tuaku itu pasti udah dikasih minyak babi loh. Pak, olesi dulu, Pak. Supaya jangan gatal-gatal tuh olesi minyak babi dulu. Bagus loh, Pak, untuk kesehatan ya. Olesi dulu di kulit Anda, Pak. Soalnya Anda bau kambing. Kita lebih senang bau babi. Serius loh ya. Mending kita saran kepada ibunya Viko ya. Mamanya Viko tuh pelihara babi 2 ekor. Taruh depan rumah ibu ya. Biar jangan meresahkan ya. Nyari-nyari konten gitu. Nyari-nyari konten. Nyari si Viko tiap hari. Nyuruh minta maaf. Ngemis-ngemis minta maaf tiap hari. Memang kita, ibunya Viko tuh enak aja. Santai gitu. Tapi buang waktu dan tenaga. Ya. Jadi saya sarankan udah kasih babi aja yang temuin mereka tuh. Kalau bisa sih. Oh ini kebetulan. Kalau kambing sih Bang Elong nggak bisa. Makan kambing dikit udah biji 2-nya gatal gitu. Jadi ya kalau bisa sih ya sarana aja sih taruh di pagar ya, pintu pagar. Ya gagang-gagang pintu itu supaya waktu mau buka pintu taruh aja minyak babi. Ya. Sekali lu kena minyak babi, hadam, naujubillah saya tidak bisa masuk surga lagi. Taruh di tempat-tempat yang biasa dipegang gitu. Minyak babi ya. Biar apa? Biar seimbang antara Viko dengan mereka. Anda juga udah haram kok. Nggak layak Anda di hadapan Allah. Minyak babi Anda pegang. Langsung aja gitu ya. Serius. Itu kalau masuk ke rumah gue kebetulan gue lagi ternak babi nih. Taruh aja babi yang warna pink tuh di depan ya. Terus lepas gitu. Ngapain Pak? Masuk-masuk ketemu babi cium-cium kaki mereka tuh enak gitu kan. Ih gili-gili enak ya. Pasti langsung pulang. Daripada nyusahin loh. Tiap hari datang permintaan maaf. Segera minta maaf, segera minta maaf. Anak orang nggak salah apa-apa juga. Minta maaf, minta maaf. Nih Pak, makan babi dulu lah. Hidup Anda terlalu susah loh untuk makan babi. Buat teman-teman ya, itu kemarin ada peperangan antara antara Ukraina dengan apa namanya? dengan Rusia. Ada satu negara kecil, itu saya lupa nama. Tapi pasukan Ukraina itu ya, pasukan Ukraina itu mengambil peluru itu ya karena lawannya tuh kemarin dengan siapa sih ya dari yang diagung-agungkan itu
Rusia, temannya Rusia itu yang bersekutu dengan Rusia itu siapa ya? Itu kan bukan. Yang pakai minyak babi ini antara itu awalnya dari Rusia sebenarnya, ya. Jadi pasukan itu ya sering masuk ya. Jadi bukan Turki, yang kecil. Chechnya itu ya. Nah, itu kan rata-rata Islam kan. Itu setelah mereka tahu bahwa rata-rata Islam, mereka menggosok babi, ya, peluru babi itu. Peluru mereka itu dengan minyak babi. Lari pasukan Chechnya itu. Itu minimal Anda luka-luka itu udah nggak masuk surga lagi, apalagi mati, ya. Jadi dari situ pun melihat hal itu Israel pun mengikuti. Ya, ketika waktu perang melawan Hamas, Israel pun begitu, ngambil minyak babi, ya. Ini entah benar atau enggak, ya. Tapi Israel pernah mau melakukan seperti itu. Tapi kalau di Ukraina seperti itu, ya, mereka nggak mau tahu, ya. Ini lu selesai nih hari ini, langsung dibuat videonya, ya. Chase-nya tuh mundur yang kata-katanya berani, ya. Itu pakai loh pelurunya ditaruh minyak babi, benar loh itu. Makanya strategi Kristen memang kita tuh harus cerdik seperti ular, ya. Taruh aja minyak babi setiap gagang pintu, ya. Jadi waktu ada yang ngetok-ngetok pagar, tek, weh, aduh itu udah langsung kita udah tahu, naujubillah, dia udah haram, naujubillah. Kotok-kotok, Bu, haram tanganmu itu babi di situ, ya kan? Itu kau udah pegang minyak babi, pulang dulu cuci tangan, ya, berdoa ruku 7 kali ya kalau udah seperti itu. Pulang dulu Pak, itu tanganmu udah haram, ya. Pulang, ya. Besok lagi pastikan dia udah tahu, dia nggak langsung ketuk-ketuk gitu kan, ya kan? Pasti langsung lompat pagar, lapor kalau itu pencuri. Ya, jadi gitu ya. Ini saran sih buat mamanya Viko ya. Kalau memang terlalu digeruduk terus ya, terus gak mau juga mengambil masalah, ya udah cari jalan aman. Pelihara babi 2 ekor. Habis itu. Kambing-kambing itu udah gak berani. Gak berani lagi buat konten. Bagaimana mereka ketakutan mereka dengan babi itu yang merajalela itu. Jadi ini saran ya buat teman-teman ya, buat apologet juga ya. Yang ingin supaya lebih aman di rumahnya, persiapkanlah senjatamu, yaitu babi. Ya. Siapkan babi 2 ekor waktu mau digeruduk rumahnya kalau ketahuan mukanya. Ya. Atau apapun ya, ada indikasi ya, mungkin mau digeruduk rumahnya, bawa aja babi 2 ekor taruh depan pagar. Ya. Gak berakal berani masuk ya. Tuh untung aja saya nggak dapat nomornya Viko ya. Kalau enggak, saya telepon aja, Viko. Ini ada kiriman babi. Nah, alamatmu di mana tuh yang paling jelas ya? Kirim babi 2 ekor aja ke rumah tuh. Taruh aja depan mobil gitu kan. Itu kalau memang rahasianya, biasanya sih ya, pakai mobil ya kan, mobil pick up ya. Jadi ada orang di rumah gitu, itu anggap aja paket ya. Bawa babi 2 ekor ke rumah itu. Taruh aja depan rumahnya, Pak mau diambil gitu kan. Mau diambil, oh masih ada masa gini. Ya udah suruh masa pulang dulu gitu. Jangan banyak-banyak di sini. Ini babi mau masuk gitu kan. Besok lagi seperti itu. Kalau emang nggak mau taruh di rumah, besok lagi seperti itu. Ya, datang lagi banyak-banyak, bawa lagi babi gitu ya. Memang ya karena memang mereka itu takut sama babi. Jadi pernah di prank ya ketika waktu bersama-sama ya. Oke. Mungkin ada manusia api Bekasi atau apa ini? Ntar ya, haus nih, minum dulu. Ngoceh-ngoceh sendiri juga ternyata haus ya.
Mesti Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi dia punya rencana ingin mengirim babi kepada mamanya Victory Alda. Ya, jadi mereka para Polikarpus ini mungkin sedang kumpul-kumpulan duit lah. Ya, mereka kumpulin duit untuk kirimkan babi buat mamanya Victory Alda. Jadi ini cukup lucu ya. Si PC the King ini, si PC the King. Bahkan dia bilang, ya mari kita lumuri babi. Ya, lumuri minyak babi di rumah si Victory Alda. Ya silakan. Ya, kalau saya katakan silakan, kalau memang menurut kamu itu yang bagus, nggak masalah. Kalau perlu, kalau perlu, rumahnya taruh poster babi yang banyak, kepala babi digantungin di mana-mana. Ya, jangan 2 ekor, Kalau perlu, 50 ekor babi ditaruh di situ, biar keluarganya tidur dengan babi juga, biar mereka hidup dengan babi sekalian, nggak masalah. Silakan saja. Nanti babinya paling, ya disembeli sama umat muslim, terus dicekokin buat si Victory Alda. Bahkan kalau bisa itu muka babi ya, kepala babi dikerok, itu biasa ada tuh kulit muka babi ya. Jadi kalau saya tampilkan nggak enak pula, nanti muntah pula teman-teman ya. Jadi memang muka babi itu bisa dimakan. Mereka itu suka makan muka babi dijadikan sup. Nah itu ada memang, muka babi dijadikan sup. Nah, nanti kalau bisa dimasukin aja, atau dikasihkan jadi topeng buat Victory Alda. Ya saat dia ditangkap kan malu tuh, malu gitu kan biasa orang kalau ditangkap tuh kan nunduk dia, nunduk. Nah ini supaya nggak malu mungkin kita kasih topeng babi, ya jadi babinya itu kita taruhkan ke kepala Victory Alda, nggak masalah. Malah kita terima kasih kalau Anda mau kirim babi buat mamanya si Kiamat. Ya nanti babinya paling kita jadikan itu ya, jadikan makanan buat Victory Alda, nggak apa-apa, kami umat muslim baik kok. Ya, babinya nggak apa-apa, kita masakin buat si Victory Alda, kita masakin, kita gulingkan sekalian, kita suguhkan buat Victory Alda, biar dia telan, kalau perlu 10 ekor, habis dalam 1 hari buat mereka makan. Ya, buat para Polikarpus ini, silakan, nggak ada masalah kok, kita santuy saja. Jadi babi ini boleh kok kita potong, boleh kok kita bunuh. Umat muslim nggak apa-apa kok. Ya. Nggak apa-apa. Buktinya banyak tuh umat muslim yang masak babi untuk bosnya ya, yang kerja di perusahaan-perusahaan yang bosnya ada menyuguhkan makanan babi, nggak apa-apa. Yang penting kami nggak makan. Ya kami nggak makan dari tempat yang sama, nggak ada masalah. Kita kasih buat Victory Alda, karena nanti dia akan kelaparan. Kalau ke Tangkoi kan kelaparan dia. Kita tahulah makanan penjara di Indonesia gimana. Ya baguslah. Kalau perlu kirimlah sebanyak mungkin babi biar jadi stok. Biar jadi stok gitu kan. 1 babi mungkin 1 bulan baru habis, atau seminggu lah untuk dia sendiri makan. Nah, kalian kirimlah yang banyak. Ya jadi buat teman-teman sebelah, ya silakanlah kalian berencana apapun. Silakan. Yang pasti apa? Kebenaran yang akan menang. Itu udah pasti, itu udah janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin kan begitu. Iya dan amin. Ujungnya semua akan terbongkar kok. Ini kan masalah cepat atau lambat. Nanti kita semua akan ada di satu waktu di mana kita tahu yang benar itu mana. Kita nih selama ini kan debat, nggak jelas gitu kan. Nanti kita akan ada di satu waktu kebenaran terungkap, dan disitulah penyesalan akan terjadi. Orang-orang seperti PC the King, Victory Alda, para Polikarpus akan menyesali apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Bagaimana mereka menghujat Tuhan semesta ini, dan mereka minta ampun. Tetapi saat itu, pintu ampun sudah ditutup. Ya, sudah tidak bisa lagi. Nggak apa-apa. Dan saya dari dulu selalu katakan ya, kalaupun orang-orang ini, contoh, kita sudah punya pengalaman, Saifuddin, Paul Jang, tidak mendapatkan hukuman yang kita inginkan. Ini kan yang umat muslim inginkan adalah mereka dihukum masuk penjara. Kan begitu, ini keinginan. Tetapi yang terjadi tentu saja kehendak Allah. Bukan kehendak kami, bukan kehendak manusia. Nggak masalah. Dan terbukti, apa yang dirasakan oleh Polikarpus ini jauh lebih menderita. Itu baru dunia. Belum kita bicara akhirat. Kita lihat bagaimana Saifuddin menderita. Jauh dari istri dan anak. Istrinya saja tidak tahan pulang ke Indonesia. Tanpa izin Saifuddin, melarikan diri,
pulang ke Indonesia, bahkan melaporkan Saifuddin ke Barreskrim Polri. Istrinya yang memberikan informasi di mana tinggal, ya, bagaimana Saifuddin bisa ke sana, bagaimana Saifuddin dapat duit. Istrinya yang ke Barreskrim. Silakan dicek. Dan kita sudah pernah undang juga istrinya. Dia nggak bisa ketemu anaknya. Saifuddin 2 tahun yang lalu, saat dia meninggalkan Indonesia, anaknya ada 3. Ya, ada 3. Delima, Margaret, satu lagi, siapa namanya? Lupa saya. Ya, yang satu lagi. Jadi ada 3 anaknya, umurnya 5 tahun, 4 tahun, 2 tahun. Bayangkan. Masih sangat kecil, teman-teman. Sedih nggak? Lagi lucu-lucunya tuh anaknya. Dia udah nggak bisa ketemu. Dan nanti anaknya kalau udah dewasa pun nggak akan kenal sama bapaknya. Kenapa? Anaknya tuh kena beban moral, kena beban mental pastinya. Karena yang dia tahu, yang dia dengar, bapaknya penghujat. Bapaknya perusak toleransi Indonesia. Nah, itu yang dia tahu, oh, bapak dia ini rupanya penghujat, penjahat gitu. Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana hancurnya hati Saifuddin. Begitu juga dengan Paul Jang. Saya termasuk sangat intens ya, kalau teman-teman yang ikut dari channel HMC, ya, dari beberapa tahun yang lalu, sudah tonton di channel saya yang lama. Dari mamanya sakit, saya sudah bahas. Paul Jang pulang. Ya, Paul Jang pulang lah, lihat mamamu yang lagi sakit. Terus dia nggak mau pulang, dan terakhir mamanya meninggal ya. Itu pun dia nggak datang untuk terakhir kalinya. Ya, terakhir kalinya melihat jasad mamanya. Nggak mau. Apa dia bilang? Biarkan orang mati menguburkan orang mati. Tapi terakhir maki-maki saya gitu. Ya, dia marahin, kenapa kau bahas mama aku? Bahkan orang yang dia tugaskan menjaga mamanya juga nelpon saya. Kenapa kau bahas si Paul yang punya mama? Hah? Apa maksudmu itu? Langsung dimaki-maki saya. Luar biasa. Bagaimana Allah menghukum mereka. Tetapi mereka nggak sadar. Orang-orang seperti ini nggak peka. Padahal Allah masih sayang mereka. Kalau Allah masih menghukum, ya, menghukum kalian di saat kalian masih hidup, harusnya kalian senang, harusnya kalian berterima kasih. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kalian untuk bertobat. Karena memang orang kalau tidak ada turning point, ya, nggak ada satu kejadian besar, kadang dia nggak bisa sadar. Kalian bisa lihat ya, orang-orang yang hidupnya nggak benar, dia akan hidup nggak benar terus, selama tidak ada sesuatu yang membuat dia berpikir. Contoh nih, bandar narkoba. Selama ini lancar, nggak pernah kena tangkap polisi, ya, hidupnya enak, uang masuk banyak. Maka dia selamanya akan jadi bandar. Tapi kalau sampai di satu kejadian, kena tangkapkah, atau mungkin ada sesuatu yang menimpa keluarganya, gitu kan, itu akan membuat dia berpikir. Artinya ini ada yang salah nih, harus berubah. Dan kita lihat bagaimana kisah-kisah orang hijrah ya. Orang-orang yang memutuskan hijrah dari hidupnya, itu ada turning point-nya, ada triggernya. Ada sesuatu yang memicu dia untuk berubah. Sebenarnya Allah sedang berikan hal itu kepada Saifuddin, supaya dia sadar bahwa selama ini sudah salah langkah. Tapi kan nggak mau. Ya, kalau Ki Ahmad ini, atau Victory Alda, saya nggak tahu ya. Apakah Allah sudah biarkan saja dia dalam kesesatan, atau dia juga akan mendapatkan satu titik, ya, satu poin di mana dia mulai berpikir bahwa yang dia lakukan ini salah, dan kita harapkan itulah. Apapun ceritanya ya, walaupun dia begitu jahat, kita tidak boleh mendoakan semoga dia kekal di neraka, jangan. Kita doakan semoga dia bisa bertobat. Jadi bagi teman-teman muslim yang bilang, saya nggak maulah kalau lihat Ki Ahmad bertobat, saya nggak maulah, ya, di surga ketemu dia, jangan gitu. Setiap orang punya kesempatan, sejahat apapun dia, selama ya dia masih mau berubah, bertobat nasuha, saya rasa Allah akan membukakan pintu kepada mereka. Ya, masih ada waktu, masih ada kesempatan, selama masih ada waktu di dunia. Jangan sampai nanti sudah sakaratul maut, baru sibuk gitu kan, baru mulai berpikir dia, udah telat. Ya, jadi nggak usah takut teman-teman, Allah maha adil kok. Allah maha adil. Dia dihukum nggak dihukum pun nggak ada berubah sama kita, betul nggak? Kita tetap menanggung dosa kita sendiri. Kita tetap harus mengumpulkan pahala kita sendiri. Nggak ada hubungannya dengan si Victory Alda ini. Kan begitu. Kita tetap jalani hidup kita, ya sudahlah. Mau dia ditangkap atau tidak pun, ya, mau dia terkena hukuman di dunia apa tidak, biarkan. Yakinlah rencana Allah jauh lebih baik daripada yang kita rencanakan. Kalau kita rencananya pengen dia masuk, kan begitu.
Tapi Allah punya rencana yang lebih bagus. Yakinlah itu. Itulah bentuk iman kita. Ya, bentuk dari iman kita adalah percaya sepenuhnya atas kemahakuasaannya Allah. Segala yang terjadi. Tapi ya kita tetap berikhtiar. Ya kita ada ikhtiarnya kan begitu. Contoh ikhtiar yang dilakukan oleh teman-teman. Kita cari si kiamat. Kita laporkan kiamat kan begitu. Ya, dilaporkan kepada pihak berwajib. Itu ikhtiar yang dilakukan. Tapi selebihnya ya biarkanlah Allah yang ambil tindakan. Ya bukan kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, masalah minyak babi silakanlah. Kirimkan minyak babi, ya. Kirimkan minyak babi, kalau perlu kirimkan babi. Nanti kita suruh Edis, Sofiatul, nah, terus Pak Vivo ke sana gitu kan, biar Pak Vivo ambil babinya. Karena tuh banyak tuh teman-teman Polikardus yang pengen makan babi gitu. Susah dapatnya gitu. Ya, susah dapat babi sekarang kan. Nah, biar aja mereka bawa pulang nanti semua. Ya, itu udah banyak tuh. Yoshinoya, terus si siapa? Wadonat. Nah, biar mereka bawa pulang nanti babinya satu orang satu. Ya, lebih bagus. Ya, biar mereka senang dapat makan babi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan bagi teman-teman, kita juga ada menjual merchandise ya bagi teman-teman yang berminat untuk membeli baju pendebat-pendebat ya Mujahidin Muslim. Ini kita ada jual. Nama tokonya J Spasi Friends. Silakan cek di Tokopedia J Spasi Friends ya di Tokopedia. Dan kita ada jual berbagai jenis baju, mulai dari kaos lengan panjang, lengan pendek, terus hoodie, jaket, dan juga polo shirt dengan berbagai motif. Ya, dan yang best seller tentu saja Bang Zuma. Ya, gambar Bang Zuma ini salah satu yang paling best seller, apalagi yang Mujahidin ini maupun yang masih mau kau datang besok. Ya, masih mau kau datang besok ini salah satu yang paling laku. Jadi segera dapatkan kaos para pendebat ini, baju para pendebat ini selama persediaan masih ada. Ya, selama persediaan masih ada. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Dan bagi yang mau pesan secara manual juga bisa melalui nomor WA di bawah. Ya, bisa juga secara manual. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Dan ada tambahan ya, ada tambahan. Sorry. Ini masih tanggal 18 dan besok tanggal 19 ya, 19 Januari hari Jumat, di mana kita juga ada satu kegiatan yang kita aktifkan kembali sejak akhir tahun 2023 kemarin. Ya, kita kembali aktifkan yang namanya Jumat Berkah, HMC Jumat Berkah, di mana kita turun ke jalan untuk membantu saudara-saudara kita, sekaligus memastikan mereka jangan jadi korban para misionaris yang melakukan indomisasi. Karena kita tahu bagaimana indomisasi begitu gencar dilakukan oleh para Polikardus dan misionaris. Untuk itu, kita juga turun ke jalan memastikan saudara kita tidak terkecoh, tidak goyang imannya hanya karena indomisasi. Untuk itu, bagi teman-teman, jangan lupa dicek di kolom komunitas. Kita ada tulis, ya, di mana kita juga sertakan nomor rekening untuk teman-teman yang mau berbagi Jumat Berkah, ya, seperti yang selama ini sudah kita lakukan sebelumnya, dan akan kita fokuskan lagi di 2024 dengan lebih baik tentunya. Ya, semoga apa yang kami lakukan ini berkenan di mata Allah dan Allah bukakan jalan. Ya, yang paling penting Allah yang bukakan jalan. Kalau enggak ya enggak bisa. Ya, jadi kita akan hadir ke tempat-tempat yang biasa didatangi oleh misionaris. Ya, salah satunya ini istrinya si Risuli Lubis ya, di mana banyak umat muslim yang dia doakan. Jadi kita akan ngecek langsung ke TKP. Jadi mohon doanya, mohon dukungannya, dan bagi teman-teman yang tergerak untuk ikut membantu, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang sudah kita tulis ya, yang khusus untuk Jumat Berkah. Jadi memang beda. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebagian juga sudah bosan dengar, ya, tetapi kita tidak akan henti-hentinya untuk mengucapkan ini. Debat, diskusi lintas iman di medsos kita sudah menang. Debat di offline ya, secara langsung bertemu dengan pendeta, pendebat Kristen ya, untuk diskusi, itu kita sudah menang telak. Kodondi sudah berapa kali mempecundangi pendeta-pendeta. Begitu juga di medsos. Tetapi yang jadi problem di lapangan ini, bagaimana misionaris itu begitu gerilya di lapangan. Ini yang harus kita lawan. Belum lagi channel-channel propaganda yang mereka buat. Ini juga harus dibendung. Ya, jadi mohon dukungannya teman-teman. Pertempuran kita masih panjang.
Ya, masih banyak yang harus kita perbaiki, dan untuk itu saya ambil bagian. Ya, saya ambil bagian untuk yang di lapangan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah dukung. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.